Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan SM Ibnu Sofyan. NIM saya 250 Oke, di sini ini laporan yang saya buat mengenai studi kasus sistem informasi Posyandu Digital Bandung mengenai pembuatan database. Oke, kenapa saya memilih sistem informasi Posyandu ini? Karena sistem ini tuh mempunyai contoh yang cukup lengkap dan juga ini juga dalam bidang kesehatan gitu, yang dimana sistem ini juga mengelola ID seperti mengelola data ibu, data balita, data kader, data jadwal posyandu, data pemeriksaan, dan lain-lain. Dan dengan sistem ini juga saya bisa menerapkan fitur-fitur atau sistem di database seperti primary key, foreign key, not null, ataupun juga relasi antar tabel, yang dimana itu menjaga integritas tabel agar tetap terjaga. Dan dengan digitalisasi ini juga mempermudah dalam proses pencatatan atau pembukuan, terutama dalam pelaporan puskesmas. Nah, ini ada relasi dan kardinalitas. Ibu ke balita. Ini kardinalitasnya one to many, yang dimana satu ibu dapat memiliki lebih dari satu balita. Balita ke pemeriksaan. Satu balita dapat memiliki banyak pemeriksaan. Begitu juga dengan kader ke pemeriksaan, jadwal posyandu ke pemeriksaan. Nah, yang berbeda ini di kader jadwal posyandu. Di sini dia many to many karena satu kader dapat bertugas di banyak jadwal, dan satu jadwal posyandu ini dapat ditangani oleh banyak kader, sehingga dari many to many ini menghasilkan entitas baru. Kita lihat di IRD-nya. Nah, di sini ibu memiliki banyak balita. Balita juga memiliki banyak pemeriksaan. Nah, di sini kader melakukan pemeriksaan. Nah, di sini many to many, kader mencakup jadwal posyandu, dan ini yang dimaksud menjadi atau menimbulkan entitas baru tuh di bagian mencakup ini, yang dimana dia menghasilkan entitas baru yang bisa disebut contoh namanya itu jadi detail jadwal posyandu dengan ID detail sebagai primary key-nya. Lalu ada normalisasi UNF. Nah, UNF ini sekumpulan data dalam kolom berbentuk tabel, namun dia ini masih acak, atau bisa terbilang contohnya dalam satu kolom ini di data ibu, di dalam satu kolom ini masih terdapat banyak data, yang sehingga ini mengalami proses looping. Nah, ada satu NF. Nah, di satu NF ini mulai dirapihkan. Jadi dimulai dari satu data, ini satu data berada di satu kolom. Jadi tidak ada lagi satu kolom ini memiliki banyak data atau data ganda. Di dua NF ini mulai dipisah-pisah. Jadi tabel itu hanya memiliki satu ini saja. Contohnya ini kayak misal contoh ID ibu ya, isinya ibu semua. Contoh tabel balita ya, isinya tentang balita semua. Nah, kalau yang 3NF ini dia tuh melakukan eliminasi kebergantungan transitif. Jadi contohnya tuh kayak ID yang non
non-key itu nggak lagi bergantung ke non-key lainnya. Contohnya ini. Nah, terus ada implementasi atau demonstrasi penggunaan database MySQL. Nah, di sini ini DML. Pertama-tama implementasinya kita meng-create dulu database-nya dan memasukkan nama dari si database-nya. Contoh di sini create sistem informasi Posyandu Digital Bandung. Nah, di sini ada use ini sebenarnya kondisional. Kalau misalkan teman atau menggunakan aplikasi atau kayak SMPP contohnya, nggak menggunakan use juga nggak apa-apa, karena dia kan langsung atau ketika kita menginputkan sesuatu itu akan masuk ke database-nya. Terus di sini kenapa di sini saya menggunakan use, karena di sini terlihat saya ada 2 database. Nah, ini database yang sebelumnya saya coba-coba dan didokumentasikan ke laporan, dan ini yang baru untuk didemonstrasikan menggunakan video. Saya menggunakan use dan memasukkan nama ini, dan juga untuk DDL dan demonstrasi insert. Di DDL ini isinya tuh tentang membuat tabel. Nah, contohnya ini kodenya to create tabel ibu, membuat tabel ibu dengan atribut ID ibu, nama ibu, alamat, nomor HP, pekerjaan, dan ID ibu sebagai primary key. Nah, untuk contoh kode insertnya di sini insert into ibu value. Di sini tuh sebenarnya bisa nggak menggunakan value dengan memasukkan per atribut yang ada di create tabel tadi yang sebelumnya. Contohnya create into ibu, ID ibu, nama, alamat, no HP, pekerjaan. Betul. Dan ketika semuanya sudah berhasil dibuat dan dimasukkan, dan ini hasil setelah pembuatan tabel dan penginsertan datanya. Dan ada ibu. Selanjutnya ada demonstrasi update dan delete. Oke, di sini ada contoh update. Kita ambil satu. Sebenarnya update pemeriksaan set tinggi badan. Oke, gimana? Nah, kita ke SQL. Oke, ini cukup lama ya loadingnya. Nah, oke, kita gunakan use dulu. Use. Kita panggil dulu ininya, database-nya. Contoh update tabel pemeriksaan ke tinggi badan contohnya 7300 ke ID pemeriksaan
pemeriksaannya berapa ya, satu aja. Kita coba apakah bisa. Ini cukup lama ya. Ini cukup lama ya untuk loadingnya. Oke, kita di sini ada tipe pemeriksaan. Kita tunggu lagi. Nah, di sini update tentang update pemeriksaan cat tinggi badan di pemeriksaan 001 ini berhasil ya. Nah, kita lanjut ke delete. Kita ketikkan delete from pemeriksaan lagi di ID pemeriksaan uh, 9. Ini ada tipe pemeriksaan delete from pemeriksaan where ID pemeriksaan. Oke. Kita tunggu prosesnya, ini cukup lama ya.
Di sini berhasil. Nah, kita close dulu ini. Untuk delete from pemeriksaan where ID pemeriksaan atau ID pemeriksa PMR 009 ini berhasil dihapus. Selanjutnya kita akan masuk ke demonstrasi query. Yang pertama kita akan masukkan query select dan juga menggunakan where juga. Jadi kita select atau pilih from tabel, contohnya pemeriksaan lagi, pemeriksaan R, tepatnya di atribut berat badan dan sama dengan 8,50. Ini penggabungan antara query select dan juga where. Kita harus menunggu lagi, prosesnya cukup berjalan lama nampaknya. Oke, ini cukup lama ya. Where select form pemeriksaan. Oke, di sini sudah muncul hasilnya. Nah, benarnya berat badan 8,50. Nah, selanjutnya kita ke order by. Kita ke balita, gunakan tabel balita order by, ini tanggal akhir. Kita pengen ascending. Ini mengurutkan data tanggal lahir ascending. Kita kirim. Oke, kita tunggu lagi. Oke, ini ada tipe ya nampaknya. Typo di sini. Kita kirim lagi. Dua kesalahan. Select form balita terbaik tanggal lahir. Oh, ini bukan titik koma nampak. Ini kesalahannya. Tanggal lahir. Oke, kita coba lagi. Nah, di sini sudah berhasil ya, select from order by-nya ascending. Sudah muncul.
close tadi. Nah, oke, selanjutnya ke join. Saya masih menggunakan select, kita ke d titik id detail koma ke titik nama daerah koma ej jenis kelamin atau c lokasi saja deh. D tugas from join kader ke on d id kader dengan titik id kader ini right join kader. Oh salah, ini ada yang salah ini. Berarti ini itu di sini, terus di ini itu detail, namanya tidak tabel jadwal kader. Untuk memastikan, kita lihat di laporannya apakah bentuknya seperti itu. Ini nah, ya sudah sama ya. Kita ambil contoh yang itu, kemudian posyandu on d titik id jadwal nj titik di right join jadwal posyandu kader. Takutnya kita ada typo lagi. Detail jadwal kader posyandu, kita coba. Tunggu lagi. Ini cukup lama ya, memakan waktu. Ini lama ya. Detail jadwal kader.
yang salah di line 4 sepertinya. From detail ketika Anda kita pastikan dulu di detail ke nama kader, kasih tugas from. Oh ini pantesan ada yang aneh. From detail jadwal kader, direct join. Kita coba. Kayaknya lama ya. Oke, masih error. Jadwal kasih kolom dj lokasi. Oke. Kasih nama kader ini. Angka kolom kasih invalid list. Oke, kita coba lagi. Oke, masih sama. Kita coba lihat lagi di sini. Lokasi. Oke, ini sudah sama. Select di detail ke nama kader, kasih detail from detail jadwal kader. Oke, kalau gitu kita coba gunakan join yang lain. Coba gunakan select join yang left. Ini select contohnya j.id jadwal j.kegiatan id pemeriksaan nama balita
join pemeriksaan peon cedot edit jadwal. Sama dengan P. Balita b on p dot id balita kita coba apakah ini bisa. Oke, bisa. Nah, selanjutnya kita akan mencoba ke group by dan having. Ini kita hapus. Contohnya id balita kita gunakan average, berat badan, gunakan alias, rata BB, form pemeriksaan, grup by id balita, having rata BB 10, boleh 10, BB pemeriksaannya lupa having rata BB. Oke, kita coba. Oke, berarti pakai ini. Having rata BB 10, grup di balita rata BB, grup di balita. Sama lagi. Nah, di sini sudah keluar hasilnya. Selanjutnya kita mencoba integritas keamanannya. SQL integritas keamanan untuk primary key atau front key-nya. Oke.
sama insert. Kita coba menggunakan insert into balita contoh value BLT 999 bulan anaknya, contoh anak durhaka. Ini tutup dulu teman-teman, lupa ditutup. Lalu kelahirannya 2025 satu laki-laki ID ibu Sunan. Terus kita coba untuk keamanan primary key-nya. Oh, ini kita tipe, guys. Oke, kita tunggu karena ini cukup lama ya. Nah, dari sini muncul tanda merah, berarti untuk kode ini dia berhasil karena di dalam konteks primary key itu tidak boleh ada primary key yang sama dalam satu tabel, atau bisa disebut ini tuh kayak data ilegal yang masuk ke data legal. Oke, selanjutnya ada kita tadi selesai mencoba ini, dan kita mencoba menambahkan user. Nah, untuk menambahkan user ini, yang pertama itu dengan menggunakan kode create user, terus nama usernya simpan di localhost, identified by, terus memasukkan passwordnya, dan hasil untuk melihat hasil query-nya itu ada di nih. Ntar ini agak lama. Coba ke home untuk melihat user di sini. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, ini akun pengguna. Nah, setelah kita membuat akun tadi dan berhasil, untuk melihat akunnya itu ada di ini terreload ya, reload.
untuk melihat user-usernya itu ada di bagian home di tab akun pengguna. Nah, untuk grant juga. Nah, untuk grant ini itu dia seperti memberikan akses atau untuk grant select, insert, update, delete, create, atau sistem informasi pesan digital Bandung untuk admin Posyandu. Jadi nanti di akun admin Posyandu ini dia tuh bisa select, bisa melakukan select, insert, update, dan create. Tapi dia tidak bisa mengdelete. Kalau misalkan memasukkan delete di akun pengguna admin tadi, ini akan memunculkan delete comment, delete user, atau tidak diperbolehkan sama root gitu. Gimana tadi? Nah, ini contohnya. Lalu grant sudah. Nah, ini pengujian pembatasan akses ini dilakukan dengan mencabut privilege delete ketika user admin Posyandu mengeksekusi perintah delete dari ibu. Nah, kalau flash privilege ini dia tuh kayak untuk menerapkan dari mulai grant dan juga revoke-nya. Oke, sekian dari saya. Kesimpulannya, implementasi ini dapat berjalan meskipun ada kesalahan ataupun penginputan data yang masih belum benar. Sekian dari saya, terima kasih.